Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Pratama Dinata dengan NIM 22 30 20 50 3102. Jadi pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas responsi yang sudah saya kerjakan dari praktikum mata kuliah pemrograman web dan mobile 1 pada kelas lab jaringan dengan asisten praktikumnya adalah Okta Panjiwinata. Baik, untuk soal tugas responsinya adalah diperintahkan untuk membuat sebuah program dengan menerapkan scraping data, root, dan login pada program websitenya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan database yang telah saya buat untuk menampung atau menyimpan data yang di scraping nantinya, yaitu adalah daftar data buku individu terlaris di dunia berdasarkan web Wikipedia yang bisa dilihat di sini. Jadi di sini saya akan mengambil atau men-scraping data bukunya berdasarkan list of best-selling individual books. Jadi sini aku scraping datanya dari bagian ini hingga bagian bagian di sini ya sampai Bridget Jones Diary ini. Jadi terdapat 163 data buku yang diambil nantinya pada bagian list of best-selling individual books tersebut. Kemudian masuk ke database-nya. Di sini aku buat nama database-nya dengan scrap underscore books. Kemudian sini aku membuat dua table yang dimana table pertama adalah books untuk menyimpan scraping data bukunya, dan table kedua adalah user untuk menyimpan akun admin agar bisa melakukan event-event crowd pada database buku ini nantinya di program websitenya nanti. Jadi bisa lihat di sini strukturnya ada 7 kolom, yaitu ID, book, author, original underscore language, first published, approximate underscore sales, dan genre. Dan untuk usernya, strukturnya adalah ya, ID, username, dan password. Jadi di table ini ada aku masukin satu data bukunya untuk mengecek saja agar apakah bisa digunakan table tersebut. Dan untuk usernya juga. Dan untuk table books ini saya membuat prosedur untuk CRUD-nya, yaitu untuk insert, update, dan delete data bukunya nanti. Dan itu adalah penjelasan database-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara men-scraping data bukunya. Jadi di sini saya menggunakan library Simple HTML DOM untuk scrapingnya. Jadi library ini adalah sebuah library PHP yang memungkinkan untuk memanipulasi dokumen HTML layaknya DOM yang terdapat dalam suatu browser atau website. Jadi dengan menggunakan library ini, maka dapat melakukan parsing atau ekstraksi data dari halaman website dengan mudah menggunakan sintak PHP-nya. Jadi di sini kita mengambil atau meng-scraping datanya itu melalui ekstraksi data elemen tag HTML-nya. Jadi sini pertama-tama saya mendownload library-nya itu dari halaman website ini, yaitu PHP Simple HTML DOM parser ini. Kemudian mengklik download pada search bar ini. Kemudian untuk mengetahui elemen-elemen tag HTML yang ingin diambil pada halaman website Wikipedia ini, maka kita harus mengklik kanan pada website ini dan mengklik inspect ini. Kemudian di sini terdapat elemen untuk kita mengetahui setiap struktur pada website ini. Dengan mengklik ini, jadi sesuai yang ingin saya ambil pada website dan telah saya buat pada kode programnya, saya mengambil elemen tag HTML pada table ini di kelas td-nya atau tag halaman atau table tag td-nya ini. Jadi saya akan mengambil value atau nilai pada tag td ini di table list of best-selling individual books-nya yang akan saya jelaskan pada codingan website-nya nanti. Dan begitu cara saya mengambil scraping data bukunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan scraping data bukunya. Jadi di sini saya membuat nama filenya dengan scraping underscore databuku.php. Jadi pada kode program file ini pertama-tama mengimport library Simple HTML DOM-nya, yaitu ini filenya yang sudah saya download pada website sebelumnya. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk melakukan scraping datanya dengan dia menerima parameternya dengan variabel URL. Jadi variabel URL ini berisikan link Wikipedia list of best-selling books tersebut. Kemudian pada fungsi ini dia membuat objek HTML dari URL target tersebut dan di sini mendeklarasi suatu variabel untuk array-nya untuk menyimpan hasil scraping tersebut. Dan di sini terdapat iterasi pada setiap baris dalam tabelnya. Jadi dia akan melakukan iterasi pada setiap baris tersebut dengan inisial ke variabel row. Dia akan mendapatkan data dari setiap kolom pada tabel Wikipedia tersebut. Dengan di sini terdapat 6 kolom pada tabel Wikipedia-nya. Jadi di sini terdapat kondisi untuk memeriksa apakah ada data yang kosong pada setiap kolomnya tersebut. Dan jika ada, dia akan menyimpan data ke dalam array-nya sesuai
sesuai kolom yang ada datanya. Kemudian dia akan menyimpan data tersebut ke dalam database-nya, yaitu dengan memanggil function save to database dengan inputan parameternya adalah dari variabel kolom tersebut yang berisikan data-data yang telah dimasukkan. Kemudian di sini saya membatasi jumlah data atau scraping data yang diambil dari link Wikipedia tersebut. Di sini saya membatasi 163 data buku saja, karena terdapat kategori individual book saja yang saya ambil datanya. Kemudian di sini dia akan mengambilkan data hasil scraping tersebut pada tampilan websitenya nanti. Di sini terdapat function get cell value dengan menerima parameter row sebagai baris dalam table dan index sebagai indeks kolomnya. Jadi di sini mendapatkan nilainya dari sebuah sel dalam baris. Setelah saya jelaskan sebelumnya, saya mengambil datanya itu dari elemen tag table, yaitu pada bagian tag td-nya. Jadi jika sel tersebut atau pada kolom tersebut tidak ada atau kosong datanya, maka dia akan mengembalikan string kosong. Jika tidak, dia akan mengembalikan datanya tersebut dalam bentuk teks. Kemudian terdapat function save to database dengan part inputan atau parameternya, dia menerima variabel kolom-kolom tersebut. Jadi saya sini melakukan koneksi ke database-nya, di mana pada function ini dia menginsert atau menyimpan hasil scraping data tadi ke table books-nya sesuai kolom table-nya, dan dia akan menampilkan data berhasil disimpan ke database-nya nanti. Dan ini adalah main programnya. Di URL targetnya itu link Wikipedia tadi. Kemudian dia akan memanggil fungsi scrap datanya untuk melakukan scraping. Kemudian setelah melakukan scraping, dia akan menampilkan hasil scrapingnya tersebut ke dalam bentuk table. Dan di sini saya akan men-run program ini untuk melakukan scraping datanya, yaitu start project. Nah, bisa dilihat di sini dia melakukan iterasi. Jika data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam database, maka dia akan menampilkan data berhasil disimpan ke dalam database-nya. Jadi di sini bisa lihat daftar buku best-sellingnya dari Wikipedia. Di sini adalah scraping datanya, kita lihat hingga bawah. Nah, di sini terdapat 163 data sesuai yang sudah saya batasi data yang ingin di-scraping, dan kita bisa cek di table books-nya. Ini jika kita totalkan dengan satu data pada table book sebelumnya, berarti terdapat 164 data buku yang ada pada table books ini. Dan itu adalah penjelasan dari scraping datanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan websitenya untuk login dan rootnya pada program website ini. Jadi pertama-tama di sini saya membuat file koneksi.php untuk menyambungkan program-program website ini ke database MySQL-nya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi MySQL untuk menyambungkannya dengan database dengan nama scrap_books ini yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk CSS style untuk program website ini saya buat 3 jenis, yaitu CSS style untuk form login, yaitu terdapat 128 line, kemudian CSS style untuk halaman indeks atau halaman utamanya nanti sepanjang 120 line, dan CSS style untuk form atau event-event root pada program ini sebanyak 145 line. Kemudian saya masuk ke halaman indeks atau halaman utamanya. Jadi pada halaman utama ini saya menghubungkan ke database-nya, di mana ini menghubungkan ke database seperti pada file-file lainnya juga nanti. Kemudian pada halaman ini terdapat logout, jadi sini terdapat logout jika ada parameter logout yang diterima. Jadi jika user atau kita menekan atau mengklik tombol logout nanti pada halaman ini, maka dia akan logout dan di redirect ke halaman loginnya. Dan sini terdapat kondisi jika pengguna sudah login, maka atau jika pengguna belum login, maka dia akan diarahkan ke halaman login.php-nya. Jadi setiap file yang ada pada program website ini, dia harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa mengakses halaman tersebut. Jadi cuma halaman login saja yang bisa diakses secara langsung. Ini adalah halaman HTML pada file index.php ini. Di sini dia menampilkan table, dan di halaman ini juga terdapat tombol logout. Kemudian di sini dia mengambil data dari data buku database-nya untuk menampilkan setiap baris data buku yang telah di-scraping sebelumnya. Kemudian masuk ke halaman login-nya. Jadi pada halaman login ini sama juga dia menghubungkan ke database. Di sini dia terdapat kode, yaitu jika form login submit dengan method post, maka dia akan mengambil nilai username dan password dari form tersebut. Dan di sini dapat query untuk mencari pengguna dengan username dan password yang sesuai yang sudah ada pada table usersnya tersebut. Jika sesuai, maka kita atau user akan diarahkan ke halaman utama atau halaman index.php-nya tersebut. Jadi pada login PHP ini terdapat form, yaitu dengan info field username dan password, dan terdapat info type submit untuk mensubmit akun tersebut. Dan di sini dapat
tampilan pesan error jika login tersebut gagal. Kita masuk ke file root-nya. Jadi sini untuk file root insert.php-nya juga sama, jika tidak ada sesi pengguna atau pengguna belum login, maka dia akan diarahkan ke halaman pengguna. File ini juga menghubungkan ke database, dan pada file ini terdapat form, yaitu untuk tambah buku dengan metode post juga, sesuai kolom-kolom yang ada pada database atau scraping datanya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu terdapat 6 field atau 6 kolom yang kita input nantinya, dan ada input type submit. Jadi jika form tersebut disubmit, maka di sini dapat kode, dia akan mengambil nilai dari form tersebut dan dia akan memanggil store procedure insert book-nya untuk memasukkan data inputan parameter yang telah dimasukkan tadi ke table books-nya tersebut, dan dia akan menampilkan pesan berhasil dan kita akan di redirect ke halaman utamanya juga. Dan pada update juga sama, kita mengupdate yang ingin kita update pada input field-nya, dan juga di sini dia akan mengambil nilainya dari form tersebut, dan di sini bedanya dia memanggil storage procedure update underscore book untuk mengupdate nilai data buku yang ingin kita update, dan dia akan menampilkan pesan berhasil dan kita di redirect ke halaman utamanya, yaitu index.php-nya. Kemudian masuk ke file delete.php, sama juga di sini untuk menghubungkan ke database, namun sini dia akan, jika terdapat parameter ID pada URL-nya, maka dia akan meng-get ID tersebut dan dia akan memanggil storage procedure delete underscore book-nya dengan parameter ID buku yang akan dihapus, dan dia akan mengeksekusi storage procedure tersebut. Dan jika penghapusan data buku tersebut berhasil, maka dia akan menampilkan pesan sukses atau data berhasil dihapus, dan kita akan di redirect kembali ke halaman utama, yaitu index.php-nya. Dan itu adalah penjelasan codingan websitenya. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi program websitenya dengan melakukan login dan event-event grupnya seperti insert, update, dan delete pada data bukunya yang telah di scraping sebelumnya. Baik, sini saya akan memasukkan username dan passwordnya yang telah ada pada database di table usernya. Jadi sini saya akan input dengan admin dan passwordnya adalah admin 321 dan login. Sini adalah daftar buku best sellingnya yang mana terdapat 164 data buku. Bisa lihat di sini. Di sini saya akan melakukan event tambah buku atau insert data bukunya. Di sini saya akan insert data bukunya dengan jurnal.log, nama data bukunya, kemudian authornya Jonathan, original language-nya Indonesia, first publish-nya 2024, open smart sales-nya 1 million atau 1 juta, genre-nya romance. Saya submit. Lihat sini, dia akan pop up, data berhasil ditambahkan. Saya klik OK, maka dia akan kembali ke halaman utamanya. Kita lihat dulu datanya berhasil. Di sini datanya berhasil ditambahkan pada tabelnya. Di sini saya akan melakukan event update pada data ini. Jadi sini saya akan ganti namanya di nama saya, untuk pertama di data, language-nya saya ganti jadi English, dan first publish-nya saya ganti jadi tahun 2023. Dan untuk penjualannya saya ganti jadi 10 million atau 10 juta. Dan sini saya tambah genre-nya ada komedi. Sini saya submit dan data berhasil diperbaharui. Kemudian kita cek apakah data tersebut diperbaharui atau tidak. Dan benar di sini datanya diperbaharui, yaitu pada field ini ditujukan pertama di data English 2023 10 million dan romance-nya dan komedi. Dan kemudian saya akan melakukan event delete pada data buku ini, yaitu saya klik delete. Sini ada pop-up, apakah Anda yakin menghapus data buku Journey of Love ini, dan saya klik dan data tersebut berhasil dihapus. Kita cek lagi apakah data tersebut dihapus atau tidak, dan benar di sini data bukunya telah dihapus dan event crowd-nya berhasil dilakukan pada simulasi program website ini. Sekian dari presentasi tugas responsi pemrograman web dan tugas 1 ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan selama sesi penjelasan tugas responsi tadi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.